Di malam hari dalam kediaman rumah Bu Nina, terlihat seorang anak bernama Kala sedang sibuk belajar di kamarnya. Tak lama kemudian, ibunya pun mengetok pintu kamar. Wah, wah, rajin sekali anak ibu. Kalau begini sih ibu yakin kamu akan menjadi pengacara hebat. Ya sudah, kalau begitu ibu keluar dulu. Takut mengganggu kamu belajar. Apa sebaiknya aku berhenti? Bukan ini yang sebenarnya aku inginkan. Di hari Sabtu, Inka berkunjung ke rumah Kala untuk bermain bersama. Kal, ini beneran kamu yang ngegambar? Iya, selain lukisan ini, aku juga sebenarnya diam-diam menggambar panorama digital di laptop aku. Hah? Jadi selama ini kamu pandai menggambar? Lalu kenapa kamu tidak mau masuk ke jurusan DKV saja? Kenapa kamu malah bersikukuh untuk lolos ke jurusan hukum? Aku juga tahu, sebenarnya jurusan seni ini adalah impian terpendamku sejak aku kecil. Tetapi ya, ibuku tidak pernah merestui aku untuk menjadi seorang ahli desain atau pelukis. Ibuku terus saja memaksaku untuk menjadi seorang pengacara. Kalau begitu, apa kamu tidak ingin mengikuti kata hatimu? Masa depanmu itu bukan milik orang lain, bahkan orang tuamu. Masa depanmu itu milik kamu sendiri, Kal. Tapi aku tidak akan bisa menentang ibuku. Kamu tidak ingin mencoba terlebih dahulu. Setelah itu kamu bisa loh menunjukkan hasil atau prestasimu untuk ditunjukkan kepada ibumu. Bener sih. Loh, udah jam segini. Sepertinya aku harus pulang sekarang sebelum matahari terbenam, Kal. Pokoknya aku harap kamu bisa mengikuti kata hatimu, Kal. Dadah. Oke. Dah, hati-hati di jalan. Malam itu, setelah Inka pulang, Kala merasa resah dan sulit tidur karena terus memikirkan perkataan sahabatnya itu. Apakah ia harus menuruti keinginan ibunya ataukah mengikuti keinginan hatinya? Keesokan paginya, saat sarapan bersama, Gimana kalau persiapanmu untuk masuk ke jurusan hukum? Ibu sudah tidak sabar melihatmu menjadi pengacara hebat, meneruskan gelar keluarga kita. Hehehe. Iya, Bu. Tapi sebenarnya ada yang ingin Kala bicarakan sama ibu. Ada apa, Kala? Apa kamu merasa kesulitan? Payah. Baru belajar segitu saja sudah mengeluh. Bukan gitu, Kak. Lalu, ada apa, Nak? Sebenarnya aku ingin memilih jalan yang lain, Bu. Bukan menjadi seorang pengacara. Apa? Lalu kamu jadi apa, hah? Sebentar. Sepertinya aku melihat ada noda cat di atas meja belajarmu kemarin. Jangan bilang kamu jadi pelukis atau desainer. Ada-ada saja bocah. Iya, Bu. Apa? Bicara apa kamu, hah? Tidak akan ibu izinkan. Mau jadi apa kamu? Gelandangan seperti ayahmu? Tapi, Bu, Hei bocah, dengarkan saja apa perkataan ibumu, kecuali kau ingin hidup susah seperti ayahmu itu. Setelah kejadian sarapan tadi pagi, Kala akhirnya masuk ke kamarnya dan duduk di meja belajar sembari menggambar. Namun hatinya merasa tidak tenang karena kejadian tadi pagi.
Apa aku harus mengikuti kata ibu? Tapi bukan itu yang aku inginkan. Apa aku harus hidup terus seperti ini? Hidup dalam angan-angan ibu, tanpa bisa memilih jalan hidupku sendiri, tanpa bisa melakukan hal yang aku suka, hal yang aku cintai. Akibat rasa resah yang tak kunjung hilang, Kala pun memutuskan untuk menelepon sepupunya yang bernama Ardia. Halo Kala, tumben sekali pagi-pagi telepon. Ada apa? Kenapa mukamu murung seperti itu? Aku bingung nih kak. Ada apa Kal? Apa ibumu tahu kalau selama ini kamu menyembunyikan gambar-gambarmu itu? Iya kak, bisa dibilang begitu. Tadi pagi aku mencoba berbicara pada ibu. Aku berkata pada ibu, aku tidak ingin menjadi seorang pengacara. Namun hasilnya nihil. Dan ditambah lagi, Kak Zeta memergoki aku kemarin ketika aku sedang melukis. Begitu ternyata. Saat ini kamu sedang ragu bukan? Karena itu kamu jadi telepon aku. Iya nih kak, aku penasaran bagaimana caranya kakak meyakinkan Tante Lila sampai pada akhirnya Tante Lila merestui kakak menjadi seorang pemusik. Ya, awalnya memang tidak mudah. Namun, aku berusaha dan menunjukkan kepada ibuku bahwa aku mampu dan bisa berprestasi dimanapun bidang yang aku pilih. Bagaimana caranya? Ibuku sangat membenci persoalan tentang lukis-melukis. Aku menjadi tidak yakin. Aku yakin kau pasti bisa meyakinkan ibumu. Bagaimanapun juga, kamu adalah anaknya. Seorang ibu pasti ingin anaknya menjadi sukses. Saat ini, ibumu hanya belum percaya denganmu. Tapi kak, ibuku masih trauma dengan kejadian ayahku yang dulu. Ibuku takut aku akan berakhir seperti ayah. Tunjukkan pada ibumu dengan segudang prestasimu itu, Kal. Suatu saat, ibumu pasti akan mendukung pilihanmu. Memang tidak mudah awalnya, tapi aku yakin kamu pasti bisa, Kal. Aku percaya padamu. Jadi, kamu juga harus percaya pada dirimu sendiri. Baiklah, terima kasih Kak Ardia. Setelah menelpon Ardia, akhirnya Kala berusaha mencoba untuk meyakinkan diri sendiri. Kala, kamu pasti bisa. Kamu hanya harus percaya pada dirimu sendiri. Ini adalah hidupmu. Ini masa depanmu. Ini semua tentangmu. Pada hari Minggu, keluarga Kala sedang mengadakan acara keluarga kecil-kecilan. Ardia dan Tante Lila juga turut hadir dalam acara tersebut. Di tengah banyaknya keluarga besar yang berkumpul, terlihat Tante Lila dan Ibu sedang berbincang-bincang di ruang tamu. Iya, bagaimana keadaan Ardia? Apa dia masih aktif di industri musik? Baik, dia sangat menyukai pekerjaannya. Ia juga tidak pernah mengeluh tentang pekerjaannya. Padahal aku tahu kalau dia seringkali merasa lelah akan pekerjaannya. Namun, ia tetap menjalaninya dengan sepenuh hati. Rasanya aneh saja. Padahal dulu kamu selalu menuntut anakmu untuk menjadi dokter sepertimu. Tapi sekarang kau malah mendukungnya. Ya, memang rasanya aneh. Tapi setiap orang pasti berubah. Aku sadar, walaupun aku ibunya, aku tidak punya hak untuk mengatur anakku sepenuhnya. Selama apa yang dia pilih masih ada di jalan yang benar, tugasku hanyalah mendukungnya, apapun pilihannya. Dih, sok puitis sekali kamu. Lalu, bagaimana dengan Kala? Tentu saja dia akan menjadi pengacara. Tapi anak itu bersikap aneh tempo hari. Katanya dia mau jadi pelukis. Ada-ada saja memang. Mungkin itu memang yang dia inginkan. Kenapa kamu menuntutnya untuk
menjadi pengacara? Apa karena kamu pengacara lalu anak-anakmu juga harus menjadi sepertimu gitu? Tentu, aku ini ibunya dan aku punya hak atas hidup mereka. Tapi Aku setuju dengan Tante Lila. Aku sudah muak dengan semua ekspektasi ibu. Ini hidupku, Bu. Menjadi pengacara. Itu adalah impian ibu, bukan impianku. Aku berhak memilih jalan hidupku sendiri, Bu. Apa? Apa-apaan kamu ini kalah? Ada apa ini? Hei bocah, pasti kamu mulai mengoceh tentang impianmu yang tidak jelas itu ya? Sudah ibu bilang berapa kali, ibu tidak akan pernah mengizinkan kamu menjadi pelukis, desainer, atau apalah itu. Nina, sudah, tidak enak dilihat yang lain. Kita berbicara di tempat yang lain saja. Di kamar Kala, Sudah Nina, tenang. Kita selesaikan ini dengan baik-baik. Kali ini kamu sudah keterlaluan, Kala. Apa? Aku yang keterlaluan? Toh, apa pernah ibu mendengarkan pendapat aku? Ibu hanya mementingkan dirimu sendiri. Ibu hanya ingin dilihat di mata semua orang bahwa ibu itu orang baik, selalu baik. Buat apa, Bu? Kalau ibu tidak pernah memikirkan perasaan anak ibu, kalah anak ibu. Bicara apa kamu, Kala? Berani sekali kamu. Lihatlah cara bocah itu berbicara. Sudah pintar melawan ternyata. hei, jangan seperti itu. Itu adikmu sendiri, Zed. Nina, sudah, tenangkan dirimu. Kalah, jaga nada bicaramu dan jangan membentak kepada ibumu. Sudah, tenangkan dulu diri kalian masing-masing. Nina, kalau boleh aku saran, lebih baik kamu coba deh sekali-kali dengarkan anakmu itu. Dia adalah manusia, bukan robot yang harus menuruti dan mentaati setiap kata-katamu. Tapi aku melakukan semua ini demi dia. Aku melakukan yang terbaik untuk dia. Tapi apa balasannya? Dia malah membentakku seperti itu. Hei, itu hanya pendapatmu sendiri. Apa kamu pernah mendengarkan anakmu? Apa kamu tahu apa yang sebenarnya dia inginkan? Lebih baik kalian membuat sebuah perjanjian. Perjanjian? Iya, biarkan Kala melakukan apa yang ingin dia lakukan dan membuktikannya kepadamu. Kalau ia berhasil, maka kamu Nina, kamu harus berjanji untuk mendukung impiannya. Namun, jika kali ini Kala gagal, maka kamu bisa melanjutkan ambisimu itu kepada Kala. Bagaimana Kala? Apa kamu setuju? Aku setuju. Aku akan membuktikan kepada ibu bahwa aku serius dengan pilihanku. Jika aku gagal, aku akan menempati janjiku. Dan jika aku yang berhasil, ibu harus menempati janji ibu. Baik, ibu akan menepati janji ibu. Jika kamu gagal, kamu harus menyingkirkan semua rongsokanmu itu. Dan kamu harus menjadi pengacara. Semenjak perjanjian itu, Kala bertekad untuk berusaha keras dengan seluruh jiwa raganya dalam mewujudkan impian yang terpendam sejak lama. Hari ini, Kala sangat resah dan berharap-harap cemas ketika melihat layar laptopnya. Mengapa tidak? Sebentar lagi pengumuman beasiswa dan lomba yang didamba-dambakan akan segera menampakkan kebenarannya. Sebentar lagi. 3, 2, 1. Ibu! Aku lolos di Columbia University, Bu! Benarkah? Iya, Bu. Tidak hanya itu, hasil kontes menggambar yang aku ikuti 3 bulan lalu menyatakan bahwa aku juara pertama, Bu. Dan sebagai hadiah lainnya, karyaku akan dipajang di Museum Galeri Nasional Indonesia, Bu.
Mendengar pernyataan dari Kala, ibu pun sangat terharu. Ternyata kamu bisa, Kala. Maafkan ibu yang selalu memaksa dan menuntutmu. Baiklah, ibu akan menepati janji ibu. Ibu akan selalu mendukung mimpi-mimpimu. Asal itu baik dan membuatmu bahagia. Terima kasih, Kala. Terima kasih untuk tetap berjuang atas mimpi-mimpimu. Ibu bangga sekali sama kamu. Terima kasih Bu, karena sudah percaya padaku. Kala berjanji, Kala akan selalu membahagiakan Ibu. Dan inilah kisah perjuanganku. Merdeka. Mungkin itu adalah kata yang bisa menggambarkan diriku saat ini. Merdeka menorehkan makna mendalam pada diriku. Bagiku, makna kemerdekaan adalah ketika aku bebas memilih jalan hidupku sendiri. Bebas dari hal-hal yang mengkangku, dan bebas untuk menggapai angan dan cita-citaku. Kemerdekaan ini tentu bukanlah akhir dari perjuanganku, namun justru menjadi awal dari sebuah perjuangan. Aku menyadari bahwa kemerdekaan yang aku dapatkan saat ini tidaklah didapat dengan mudah. Banyak masalah dan rintangan yang kutemui untuk mendapatkannya. Namun pada akhirnya, kemerdekaan inilah yang menjadi bukti bahwa hasil tidak akan mengkhianati setiap usaha dan doa yang kupanjatkan kepadanya.